Renovasi adalah sebuah momok yang menakutkan untuk setiap pemilik kolam renang pribadi. Karena tentunya sebuah proses renovasi akan membutuhkan biaya guna mengembalikan fungsi awal dari kolam renang. Dan dalam video ini, kami akan bantu menjelaskan tentang proses renovasi dari yang terkecil sampai dengan renovasi yang cukup memakan biaya. Selamat menyaksikan! Saat ingin memiliki kolam renang, secara tidak langsung Anda sudah harus siap akan resiko renovasi yang harus dilakukan. Karena renovasi tidak melulu bicara tentang kebocoran atau apapun yang bersifat besar dan memerlukan biaya yang besar pula. Ada pula suatu masalah kecil pada kolam renang yang membutuhkan proses renovasi dan tidak membutuhkan biaya yang tidak terlalu besar. Menjamin kekuatan dari kolam renang yang Anda miliki, saran dari kami saat ingin membuat kolam renang, pastikan Anda gunakan jasa kontraktor yang memang bergerak di bidang perkolam renangan dan yang memang memiliki rekam jejak jelas serta pengalaman yang cukup lama. Sehingga nantinya akan meminimalisir kejadian timbulnya renovasi skala besar untuk kolam renang yang Anda miliki. Dan berikut contoh-contoh kondisi kolam renang yang membutuhkan adanya renovasi. Yang pertama adalah nut yang mulai habis. Nut pada kolam adalah sebuah kewajiban bagi yang menggunakan pelapis seperti keramik, mozaik, dan juga batu alam. Nut pada kolam renang memiliki banyak fungsi, seperti mencegah kebocoran, menaikkan nilai estetika, dan juga meningkatkan kebersihan. Material pada nut lama-kelamaan akan pudar seiring dengan penggunaan kolam dan perawatan kolam, seperti vakum yang dilakukan secara rutin. Umumnya, nut akan mulai terkikis di kolam yang sudah menginjak 3-5 tahun setelah selesai dibuat dan digunakan. Biasanya, nut yang mulai habis ketika dibiarkan akan berimbas ke lepasnya pelapis seperti keramik dan mozaik. Atau bisa juga pelapis kolam akan kurang nyaman saat diinjak. Proses renovasi nut habis ini termasuk ringan. Kolam renang hanya butuh dilakukan pengurasan dan pengenatan ulang secara menyeluruh dan pastikan kepingan pelapis yang sudah lepas baiknya dipasangkan kembali. Renovasi ini termasuk dalam golongan renovasi ringan saja. Yang kedua adalah sirkulasi. Sirkulasi adalah hal yang wajib dimiliki pada setiap kolam renang. Hal tersebut sudah tidak bisa dibantah lagi. Lalu, bagaimana untuk kolam renang yang sudah terlanjur dibuat oleh kontraktor yang kurang berpengalaman tanpa menyertakan sirkulasi di dalamnya? Jawabannya hanya satu, renovasi. Hal ini tentunya untuk mengembalikan fungsi awal sebagaimana mestinya kolam renang, yaitu adanya sirkulasi dan filtrasi di dalamnya. Sehingga perputaran air terus berjalan dan menghasilkan air yang sehat untuk digunakan keluarga. Renovasi kolam renang tanpa sirkulasi masuk ke dalam renovasi skala sedang. Akan tetapi, tetap saja hal ini akan terasa menyebalkan. Karena tentunya renovasi seperti ini dikarenakan kontraktor yang tidak bertanggung jawab dan memberanikan diri untuk membuat kolam renang tanpa adanya pengetahuan dan juga tanpa adanya pengalaman sebelumnya sehingga terciptalah bak raksasa tanpa adanya sirkulasi. Dan jika ini sudah terjadi, mau tidak mau proses renovasi dengan penambahan jalur sirkulasilah solusinya. Yang ketiga adalah kebocoran. Kebocoran pada kolam renang merupakan hal yang paling ditakuti oleh para setiap pemiliknya.
ada beberapa penyebab dari bocornya kolam renang, seperti rusaknya pipa, kerusakan di bagian struktural, dan proses pengerjaan pelapisan waterproofing yang buruk. Penyebab renovasi ketiga ini termasuk dalam renovasi skala sedang sampai dengan skala besar, tergantung dari penyebab kebocorannya. Bagaimana tidak? Jika salah satu dari beberapa alasan tersebut terdapat pada kolam renang, maka tak ayal fasilitas ini harus dan wajib dilakukan renovasi. Kolam renang yang sudah jadi pun dapat dibongkar pelapisnya dan harus ditemukan penyebabnya. Akan beruntung jika kebocoran tidak terjadi pada struktur dan kebocoran hanya meliputi dari pemasangan peralatan yang kurang presisi atau bahkan waterproofing yang terlalu tipis. Hal tersebut cukup dilakukan perbaikan biasa saja. Tapi untuk kebocoran karena adanya retakan pada beton yang mungkin disebabkan karena pekerjaan yang kurang baik atau minimnya persiapan pekerjaan pembuatan di tanah yang labil, maka dapat dipastikan renovasi kolam renang skala besar siap menanti Anda. Proses renovasi ini dapat meliputi pekerjaan yang dimulai dari proses pengecoran ulang. Untuk Anda yang berpikir bahwa membuat kolam renang itu semudah membuat bak air saja dan kontraktor apapun bisa membuat fasilitas tersebut, sebaiknya pikirkan kembali. Kami sangat sarankan saat ingin membuat kolam renang baiknya konsultasikan dulu dengan kontraktor yang memang khusus bergerak di bidang perkolam renangan. Karena setiap jalur yang terdapat di kolam renang akan sangat berpengaruh terhadap kejernihan air dan proses sirkulasi yang dihasilkan di dalamnya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam di Multipool Channel. Sampai jumpa. Jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.